الحمد لله الذي سهل لعباده طريق الخير ويسر وجعل لهم عيدا يعود عليهم بعد إكمال صيامهم ويتقرر وواصل لهم مواسم الخيرات ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله الذي لا يحصر أحمده وهو أحق أن يحمد ويشكر وأشهد أن لا إله إلا الله الأكبر وحده لا شريك له شهادة تأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم الفزع الأكبر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود والكوثر وأصلي وأسلم على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد Aidin, aidat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari yang sangat menggetarkan. Gema takbir, tahmid berkumandang seiring matahari menyingsing. Siang menjelang. Hari ini adalah hari kemenangan kita setelah melaksanakan saum sebulan lamanya. Gema takbir itu merasuk ke dalam hati dan meluluh lantahkan sanubari kita, sehingga jiwa tak berdaya dan kita pun tunduk sujud di hadapannya. Sungguh satu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Sebulan lebih kita menjalankan ibadah saum, ibadah qiyam, ibadah qiraatil Quran, dan semua ibadah di bulan Ramadan. Selama itu kita dididik, digembleng untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Hari ini adalah hari kemenangan. Kita sambut dengan sukacita karena ini adalah hari bergembira. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, orang-orang Madinah mempunyai 2 hari yang biasa mereka rayakan. Kemudian Rasul bertanya, "Ma hadzanil yauman?" Apa 2 hari ini? Mereka menjawab, "Kunna nal'abu fihi ma fil jahiliyah." Ini adalah 2 hari yang biasa kami bermain-main, bersenang-senang, merayakannya pada masa jahiliyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul bersabda, qad abdalakumallahu khairan minhuma yaumal fitri wa yaumal adha. Allah telah mengganti yang lebih baik dari kedua hari tersebut, yaitu hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Dalam riwayat lain, Rasul bersabda kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakrin, inna likulli qaumin 'idan wa hadza 'iduna." Wahai Abu Bakar, setiap kaum itu mempunyai Id, mempunyai hari raya. Wa hadza 'iduna, dan Idul Fitri ini adalah hari raya kita. Hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aidin, aidat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan yang kita luapkan jangan sampai melebihi batas. Jangan sampai hilang kendali. Kegembiraan yang kita luapkan harus tetap dalam koridor ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus tetap memperhatikan batas-batas Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ada satu hal yang sangat menarik ketika menyambut kemenangan ini, yang disyariatkan dan disunnahkan bukan ucapan apa-apa, tetapi ucapan takbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ekspresi keimanan, sebagai bentuk manifestasi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah 185 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaklah sempurnakan bilangan, walitukmilul iddata walitukabbirullah, dan setelah itu takbir kepada Allah, ala ma hadakum, karena Allah telah memberikan hidayah kepada kalian, wala'allakum tashkurun, dan agar kalian termasuk orang yang bersyukur. Allahu akbar,
Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil ham. Jika Ramadan yang telah kita laksanakan ini membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, meningkatkan derajat keimanan kita dari keimanan menjadi ketakwaan, maka tugas kita sekarang adalah bagaimana menjaga dan memelihara ketakwaan tersebut. Takwa yang seperti apa yang dimaksud? Maka takwa yang dimaksud adalah sebagaimana firman Allah dalam ayat 102 surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa. Ketika ayat ini turun, para sahabat merasa bingung. Kenapa? Karena ternyata makna takwa yang dimaksud sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari dari Murrah dari Abdullah, Rasul bersabda bahwa yang dimaksud dengan takwa haqqa tuqati, sebenar-benarnya takwa itu adalah an yuta'a fala yu'sa, wa an yuzkara fala yunsa, wa an yushkara fala yukfar. Taat sebenar-benarnya takwa, sebenar-benarnya takwa itu adalah senantiasa taat kepada Allah, tidak pernah maksiat. Senantiasa ingat, tidak pernah lupa. Dan senantiasa bersyukur, tidak pernah kufur. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan, alla yu'sa tarfata'in, tidak pernah maksiat sekejap mata pun. Maka para sahabat merasa keberatan. Siapa di antara kita yang tidak pernah salah? Siapa yang di antara kita yang tidak pernah khilaf melaksanakan maksiat? Maka turunnya ayat lain, surat At-Taghabun ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha mastata'tum. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah mastata'tum, semampu kalian. Maka yang dituntut dari kita adalah usaha maksimal mengimplementasikan ketakwaan tersebut. Hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aidin aidat barakallahu lakum. Untuk mengimplementasikan nilai-nilai ketakwaan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita sekarang sering menjaga protokol kesehatan, ya, memelihara protokol kesehatan, maka jangan lupa protokol ketakwaan. Karena kita sering ingat protokol kesehatan, tapi lupa protokol ketakwaan. Bagaimana agar kita bisa menjaga ketakwaan ini? Ada satu pesan dari Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, diterima dari Abu Dzar Al-Ghifari. Rasul memberikan nasihat, 3 nasihat. Pertama, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sabda Nabi, takwalah kalian kepada Allah haitsu ma kunta, di mana saja kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan jelek, kesalahan dengan perbuatan yang benar. Tamhuha, maka kejelekan atau kebaikan itu akan menghapus kejelekan tersebut. Dan yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Perlakukanlah manusia, perlakukanlah orang lain dengan akhlak yang baik. Aidin aidat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 pesan yang disampaikan oleh Rasul. Pertama, takwa di mana saja. Yang kedua, berbuat salah ikuti dengan kebaikan. Dan yang ketiga, pelihara kelakuan kita, muamalah kita, akhlak kita dengan orang lain. Inilah protokol ketakwaan kita. Pertama, takwa di mana saja, haitsu ma kunta. Takwa secara bahasa artinya adalah menjaga, memelihara. Sedangkan secara istilah dari sekian banyak definisi yang diberikan oleh para ulama, maka muaranya sama dengan apa yang ditukil oleh Imam Nawawi atau dalam syarah Arba'in Nawawiyah. Di sana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan takwa itu adalah an yaj'alal 'abdu bainahu wa baina ma yakhshahu min iqabihi wiqayatan taqihi wa tahfazuhu wa dzalika bimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi. Takwa itu adalah seorang hamba menjadikan penghalang antara dirinya dengan azab Allah yang ia takuti, untuk melindungi dan memeliharanya. Dengan cara apa? Dengan cara
senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Takwa ini bekal dalam kehidupan kita, bekal yang akan memelihara dan menjaga kita. Dan kita sudah dibekali ini selama bulan Ramadan. Karena takwalah, contoh Yusuf alaihi salam bisa menghindari godaan dari Zulaikha. Padahal tidak ada siapa-siapa. Zulaikha cantik, Yusuf ganteng, gagah, dan tidak ada siapa-siapa. Tetapi ketika ketakwaan ada di dalam hati Yusuf, maka itulah yang menjaga Yusuf dari kemaksiatan yang sudah ada di depan mata. Itulah takwa haitsu ma kunta. Dan Ramadan mengajarkan kepada kita untuk bertakwa di mana saja. Karena ketika saum kita tidak berani makan dan minum dimanapun, tidak ada orang pun sekalipun. Kenapa? Karena kita tahu Allah melihat kita. Ketika saum, kita lebih bisa menjaga diri kita. Kenapa? Karena kita yakin Allah melihat kita. Karena kita sadar kita sedang saum, kita sedang ibadah, kita sedang ada dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti at-taqwa haitsu ma kunta. Yang kedua, bagaimana memperlakukan orang lain dengan cara yang baik. Yang kedua adalah mengikuti kesalahan dengan kebenaran. Mengikuti perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah berbuat jelek. Tidak ada seorang pun yang tidak melakukan kesalahan. Tidak ada seorang pun yang tidak khilaf. Maka yang dituntut dari kita itu bukan tidak salah. Karena salah ini kadang-kadang tidak disengaja pun terlaksana. Tetapi yang dituntut dari kita ketika melakukan kesalahan, cepat kembali ke jalan Allah. Orang yang beriman itu bukan orang yang tidak bersalah. Di dalam surat Ali Imran ayat 135 Allah berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah." Yaitu orang-orang yang beriman itu bukan yang tidak pernah salah, tetapi ketika mereka melaksanakan fahisyah, au zalamu anfusahum, atau menzalim diri mereka sendiri, zakarullah, cepat kembali, cepat ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, kemudian mereka istighfar. Itulah atbi'is sayyi'atal hasanah. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya al-hasanat, perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan-perbuatan jelek. Bagaimana kita memperbanyak kebaikan? Kita penyakitnya adalah kadang-kadang ketika berbuat baik baru sedikit merasa banyak. Ketika berbuat jelek meskipun sudah banyak merasa sedikit. Coba balik logikanya. Ketika berbuat jelek baru sedikit merasa banyak. Tapi ketika berbuat baik meskipun sudah banyak merasa sedikit. Itu yang harus kita pegang. Dan bulan Ramadan adalah bulan di mana kita senantiasa menjadikan momentum untuk memperbaiki diri dan menghapus kesalahan-kesalahan yang lama. Momentum kesadaran. Sebab kalau kita tidak sadar bulan Ramadan, kapan mau sadarnya? Irahadoi sadarna labun ku bulan puasa kita sadar. Inilah hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata protokol ketakwaan itu seperti ini. Dan yang ketiga adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Perlakukanlah manusia dengan akhlak yang baik. Islam itu samarahnya, buah dari keimanan yang kuat, dari ibadah yang bagus, ya, ketakwaan yang kuat. Di mana nampaknya? Dalam perilaku kita. Orang tidak melihat ibadah kita, tidak melihat saum kita, tidak melihat ibadah-ibadah sunat yang kita laksanakan, tidak melihat baca Quran kita, tapi orang melihat bagaimana dia berbicara dengan saya. Bagaimana dia memperlakukan tetangganya. Bagaimana dia sifat tolong menolongnya. Apakah dia suka menyakiti orang lain atau tidak. Inilah yang disebut dengan akhlakul karimah. Dan Islam sangat menekankan agar kita berperilaku baik. Tidak cukup kita beribadah saja. Tidak cukup kita memperkuat akidah saja. Tetapi bagaimana kita juga memperlakukan orang dengan baik. Karena itulah yang terlihat oleh orang lain. Maka kata Nabi, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan dalam hadis lain Nabi mengatakan, innama bu'istu
liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang sempurna ini. Hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan seorang penyair Muhammad Syauqi dari Mesir mengatakan, innamal umamu akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Sesungguhnya bangsa itu tergantung akhlaknya. Selama akhlaknya ada berarti ada. Tapi kalau akhlaknya sudah tidak ada, maka bangsa itu sudah punah. Tidak peduli dia maju di bidang-bidang lain, tetapi kalau sudah tidak ada akhlaknya, sama saja dengan bangsa itu sudah hancur. Dan Ramadan mengajarkan kepada kita bukan hanya ibadah yang baik, tapi bagaimana memperlakukan orang lain dengan baik. Bahkan Nabi mengatakan, barang siapa yang saum tapi tidak bisa menjaga ucapannya yang keji, tidak bisa menjaga perilakunya yang tidak baik kepada orang lain, maka Allah tidak butuh dari lapar dan dahaganya. Inilah protokol ketakwaan yang diajarkan oleh saum. Tinggal bagaimana kita mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tinggal bagaimana kita menjaga konsistensinya yang di dalam bahasa agamanya disebut dengan istiqomah. Karena ternyata pesan Nabi di hadis lain ada dua hal yang sangat penting, yaitu qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku iman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga konsistensi ibadah kita, menjaga protokol ketakwaan kita di samping protokol kesehatan kita, sehingga ketakwaan ini betul-betul menjadi perisai dan bekal yang menyelamatkan kehidupan kita baik di dunia dan di akhirat. Terakhir, hadirin waktu iman aidin aidat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang sangat baik ini dan termasuk dari indikasi ketakwaan, yaitu kita merasakan persaudaraan sesama muslim yang kuat. Dan kita mendengar, melihat dari berita yang beredar di akhir-akhir ini melalui media elektronik ataupun media sosial, kekejian Yahudi Zionis Israel yang semakin hari semakin menjadi-jadi, menindas dan menganiaya saudara-saudara kita di Palestina. Karena itu jangan lupa kita juga untuk bisa membantu mereka setidaknya dengan doa. Karena itu pun bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi, man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang tidak punya perhatian, tidak punya empati dengan urusan kaum muslimin, berarti dia bukan termasuk dari golongan mereka. Hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sa'ir a'malina. Ya Allah, terimalah saum kami, terimalah qiyam kami, terimalah ruku kami, sujud kami, dan semua amal-amal kami. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami karunia dari istri-istri kami dan keluarga kami, keturunan kami sebagai qurrata a'yun, sebagai penghias mata, dan jadikanlah kami menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, peliharalah keistiqomahan dalam hati kami, dan janganlah Engkau simpangkan dari hati kami dari ketaatan kepada Kamu. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Wahai yang memutarbalikkan hati, tetapkanlah hati kami ada di dalam ketaatan dan agamamu. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin wa fi jami'i biladil muslimin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang sangat lemah di Palestina, juga di seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Allahumma fukka qaida asrahum wa farrij anhum karbahum. Allahumma shfi mardahum wa a'in Allahumma ajizahum. Allahumma a'inhum ala balaihim wa hawwin alaihim bala'ahum ya maulana ya rabbal alamin. Allahumma harrir al-masjid al-aqsa ala rayatil iman wa sayhati Allahu akbar. Allahumma ansuril muslimina ala anfusihim wa ala syayatinihim wa ala aduwika wa aduwihim ya rabbal alamin ya qawi ya ali. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammirillahumma a'da'aka a'da'ad din
وانصر عبادك الموحدين وأذل الشرك والمشركين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تقبل الله منا ومنكم. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.